Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan perhitungan volume pekerjaan arsitektural. Nah, di sini kita akan membahas mulai dari pekerjaan penutup lantai dan dinding sampai dengan pekerjaan aluminium dan baja ringan, gitu ya. Nah, di sini disclaimer, kenapa di sini ada aluminium? Nah, karena pada beberapa tipe jendela atau pintu tertentu itu ada yang pakai aluminium gitu ya. Dan mengapa di sini kita pisahkan? Oke, kita lanjut ke sheet ini ya, arsitektur dan MEP yang udah kita dapatkan kemarin. Nah, di sini pekerjaan penutup lantai dan dinding. Nah, kenapa dan dinding? Karena di toilet itu lantainya sampai dinding gitu ya. Oke, ini ada beberapa tipe 40-40, 20-20, 60-60, dan 20-25 dan 10-25. Ini sederhana aja, kita bagi dulu menjadi dua segmen, lantai 1 dan lantai 2 gitu ya. Kemudian pada 60-60 itu yang ini, tipe A. Nah, ini bisa kita lihat grid dari lantai 60 kali 60 itu sebesar ini gitu ya. Terus perbedaannya yang 40 kali 40 seperti ini, makin kecil. Nah, ini 40 kali 40, nanti ada 20 kali 20, WC dan toilet gitu ya. Jadi grid-nya itu kelihatan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kan udah dibagi ya segmennya nih. Nah, teman-teman lanjut aja panjang kali lebar dari masing-masing pembagian ruangan ini. Nah, misal di sini aku contohkan garasi aja. Di sini ada 5 kali 3 gitu ya. Oke. Nah, jadi kita konsisten, panjang itu sisi horizontal, kemudian lebar itu adalah sisi vertikalnya, gitu ya. Untuk semuanya juga sama. Jadi panjangnya 3, lebarnya 5, gitu ya. Menyesuaikan dengan ruangan masing-masing. Nah, volumenya itu tinggal di produk aja. Produk panjang lebar tinggi, titik koma, jumlah. Atau tinggal dikalikan gitu ya, sama aja sebenarnya. Nah, nanti setelah selesai tinggal dikumulatifkan, lantai 2 juga sama, tinggal dikumulatifkan. Nah, diperoleh pasangan lantai keramik pada lantai 1 sebesar ini. Tinggal dijumlahkan aja gitu ya. Nah, 40, 40, 20, 20, dan semuanya ini sama gitu ya, cara perhitungannya. Ini tinggal mencari luasan si ruangan ini aja gitu. Nah, di sini ada balkon timur dan balkon barat. Berarti tinggal kita hitung aja. Balkon timur itu, timur kan ke arah kanan ya. Nih, timur. Itu. Berarti yang ini. Berarti 3,5 sama 2. Kita masukin ke perhitungan volume. Gitu. Dan seterusnya sama. Nah, di sini pada pasangan dinding keramik yang 20 kali 25, berarti teman-teman geser lagi ke bawah sampai ketemu potongan di toilet gitu ya. Nah, yang ini. Oke. Pertama, dinding toilet kan kita udah dapat ya panjangnya. Gitu. Nah, ini tinggal ngeling ke atas ini, kemudian dikurang setengah dari dinding. Gitu ya. Itu buat sisi yang satu. Buat sisi selanjutnya, itu sama juga. Yaitu WC-nya ini kita lingkan ke sini lebarnya, kemudian dikurang dengan setengah dari tebal dindingnya ini. Nah, ini dikali 2 ya, karena ada dua sisi gitu, sisi kiri dan sisi kanan. Ini juga. Oke, setelah selesai, di sini kita masukin dulu ketinggian keramik 20 kali 26 itu. Ketinggian keramik 20 kali 25 gitu ya. Nah, di sini kan bisa kita lihat nih, ini 20 kali 25 itu kan persegi yang tidak sama sisinya gitu ya. Nah, sehingga kita tahu nih yang mana 20, mana 25. Yang 20
itu adalah sisi pendek atau horizontal ini, kemudian 25 itu sisi tingginya ini, gitu ya. Nah, di sini kita cek ada berapa sih sisi tingginya tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itulah mengapa kita kali 6, gitu ya. Nah, yang ini apa? Ini tuh punyanya si ini keramik border gitu, 10 kali 20 gitu ya. Nah, kita selesai masukin semuanya, kita jadi masukin faktor pengurangnya. Kita masukin faktor pengurangnya gitu. Nah, di sini ada pintu tipe 2. Pintu tipe 2 yang ini ya. Nah, pintu tipe 2 itu kita link aja lebarnya. Gitu. Lebar 0,7, cek aja di detailnya nanti. Kemudian dimasukin ketinggiannya. Ketinggian yang bersentuhan langsung sama lantai dindingnya gitu ya. Nah, wastafel. Wastafel tuh ini. Nah, di sini teman-teman lihat aja. Wastafel itu kan kira-kira memakan 2 ubin ya. Kalau dari tampak samping berarti 0,2 kali 2. Nah, kalau sisi vertikalnya dia kurang lebih memakan 3 ubin. Maka dari itu 0,25 kali 3. 1, 2, 3 gitu. Nah, kloset duduknya juga sama. Dia seolah-olah memakan 2,5 ubin gitu ya. Jadi 0,2-nya ada 2,5 ubin, kurang lebih seperti itu. Terus yang sisi vertikalnya juga sama. Ini dia seolah-olah memakan sisi sebanyak 2,5 juga sebenarnya. Nah, oke, ini 2,5 juga. Oke, setelah selesai, dimasukin jumlah pintu tipe 2, karena di sini ada 4 toilet, maka ada 4 pintu tipe P2. Tuh, wastafelnya juga dihitung ya. Itu di detail kamar mandi pokoknya. Teman-teman lihat nanti tampak atas kamar mandi. Di sini kurang lebih. Teman-teman cek yang ada wastafel itu yang mana aja. Di sini ada 3, 1, 2, 3 gitu ya. Kalau mengapa sini kita inputnya 3. Nah, kalau kloset duduk di sini ada 4 gitu ya. 1, 2, 3, kamar mandi lantai bawah. Oh ya, yang lantai 1 tadi ya. 1, 2, 3, 4. Toilet duduknya ada 4. Kemudian wastafelnya ada 3. Nih, 1, 2, 3 gitu ya. Enter. Nah, lantai 2 juga sama konsepnya. Tinggal menyesuaikan aja gitu ya. Di sini kita sesuaikan lagi rumusnya. Nah, kalau lantai 2 di sini ada tempat wudhu. Nah, kalau tempat wudhu itu lihatnya di mana? Nah, tempat wudhu tadi yang ini ya, luasannya. Setelah udah, nanti ini ya sama ngeling ke atas. Ininya juga sama. Tapi yang ini menyesuaikan dengan lantai 2 karena pintu tipe 2 wastafel dan kloset duduk lantai 2 itu berbeda dengan lantai 1 ya. Nah, di sini untuk yang kamar mandi itu rumusnya sebagai berikut. Panjang kali tinggi dan kali 2 karena ada 2 sisi, kemudian lebar kali tinggi kali 2 karena ada 2 sisi. Nah, untuk faktor pengurangnya itu tinggal produk panjang lebar tinggi titik koma jumlah gitu ya. Yang bawahnya juga sama. Nah, setelah itu nanti dijumlahkan. Cara menjumlahkannya itu tinggal kumulatif semua kamar mandi dikurang dengan kumulatif faktor pengurangnya. Yang bawahnya juga. Nah, setelah selesai nanti dikumulatifkan semua. Lantai 1 dan lantai 2. Nah, untuk yang lantai selanjutnya itu sama ya. Namun yang jadi faktor pengurang itu cuman di ini aja. Pintu aja ya. Gitu. Sebenarnya sama jendela juga. Tapi jendela mungkin bisa ditaruh di balik keramik gitu. Dari itu kita faktor pengurangnya adalah pintu aja. Masukin lebarnya, ini tadi ngeling ke atas. Rumusnya itu tinggal sebagai berikut. Yaitu ini rumus meter lari ya. Karena
keramik yang border ini itu satuannya meter lari, bukan satuan volume atau satuan luasan lagi. Maka dari itu rumusnya adalah keliling, yaitu panjang kali 2 plus lebar kali 2 dikurang dengan pintu. Semua sisinya sama. Gitu. Semua tipe maksudnya. Nah, untuk tempat wudhu itu juga sama. Kita asumsikan sama. Nah, setelah itu dijumlahkan, didapat pasangan keramik border satuan meter lari sebagai berikut. Nah, kemudian pasangan lantai keramik tangga 40 kali 40. Nah, kita ke detail keramik ya. Biar gampang. Kita scroll dulu cari detail keramik. Oke. Untuk sisi atas ini bisa kita lihat pada ini ya, denah pola lantai 2. Nah, di atas ini yang ini. Jadi tiap anak tangga itu sisi atasnya ada keramiknya gitu ya. Oke, setelah selesai, berarti tinggal 2 kali 4 aja kan, tanpa atasnya. Namun, keramik itu kan ada yang vertikal, ada yang atasnya. Ini atas, ini yang vertikal ya, gitu ya. Nah, maka dari itu di sini ada sisi barat dan sisi timur. Nah, kita masukin aja satu. Gitu. Sisi barat tuh sisi yang sebelah kiri atau elevasi atas, sisi timur tuh sisi yang kanan atau elevasi bawah gitu. Nah, kemudian kenapa dikali 0,18? Karena kan elevasinya tuh ada 3,6 ya, 0 sampai 3,6. Maka dari itu di sini masukin aja setengahnya atau 0,18. Kenapa dikali 10? Karena konversi satuan. Jika teman-teman mau masukin langsung 1,8 itu nggak apa-apa. Nah, setelah itu rumusnya tinggal dikali aja semuanya dan dijumlahkan gitu ya. Nah, lanjut ke pekerjaan kunci dan kaca. Nah, kunci dan kaca, kunci tanam itu kita cek misal PL nih, tipe PL atau tipe PJ. Tapi kita scroll sesuai dengan tipenya. Nah, kita cari detail PL ya, PJ aja, PJ. Yang ini. Nah, kunci tanam di sini untuk memasang kunci tanam, kita lihat misal PJ nih, tipe PJ yang ini. Nah, PJ pintu itu kita cek apakah ada kunci tanam atau tidak. Nah, ini kalau aku ini ngelinknya ke bagian ini ya, yang ini tadi. Jadi aku ngelinknya rumus VLOOKUP, jika dia sesuai maka dia langsung ambil jumlahnya gitu. Kalau aku seperti itu. Tapi kalau mau input manual juga nggak apa-apa. Ini cara cepat aja. Jadi jumlah ini menyesuaikan dengan jumlah masing-masing tipe pada lantai. Nah, kunci tanamnya kita input aja satu, gitu ya. Pada masing-masing tipe. Setelah selesai pemasangan engsel pintu. Nah, ini PJ misal. Kita cek nih, PJ itu aksesorisnya adalah ini ya. Ada engsel, pintu, dan kunci tanam dan lain sebagainya. Nah, nanti ini untuk keperluan arsitektural juga yang semua ini gitu. Nah, untuk PJ di sini ada 6. Oke. Untuk PJ2 kita cek dulu engsel pintunya ada berapa? Ada 3 karena dia cuma satu pintu aja ya. Jadi kita asumsinya itu misalnya di satu pintu itu ada 3 engsel. Gitu ya. Normalnya seperti itu. Kalau ada 2 pintu, satu tipe berarti ada 6 gitu. Maka di situ ini 6, 9, 3, 3, 6, 3, 3. Gitu. Nah, misal di sini ada tipe PJ pintu yang lantai 2. PJ kan nggak ada di lantai 2 gitu ya. Maka dari itu di sini tulis 0. Nah, tapi aku pakai rumus VLOOKUP gitu. Jika teman-teman ingin ketik manual, is oke, ya. Nah, tinggal jumlahnya tinggal dikalikan aja jumlah kali titik. Kemudian enter dan dijumlahkan gitu. Kemudian pemasangan engsel jendela. Nah, di sini misal PJ lantai 1. Seperti yang ini. Nah, ini ya. Nah, kan jumlahnya udah tahu ya, tinggal kita linkkan aja atau VLOOKUP nih biar cepat. VLOOKUP buka kurung ini, kemudian titik koma C59 sampai P74 dikasih dolar. Ini ada titik koma, ada titik 2 gitu ya, disesuaikan ya.
Nah, kemudian dia apabila telah sesuai referensinya pada kolom yang pertama, nih, dia akan mengambil nilai 14. 14 itu jumlahnya. Gitu. Karena dia ada kolom 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kolom P itu adalah kolom 14. Jika dia salah, maka dia false atau salah. Nah, ini adalah jumlahnya. Kemudian di sini adalah engselnya. Nah, kita asumsikan satu jendela dua engsel gitu ya. 1, 2. Maka dari itu karena di PJ ada dua jendela, 1, 2, maka 2 kali 2 di sini. Nanti disesuaikan ya. Setelah itu dijumlah dan ditotalkan lagi. Nah, engsel pintu lipat. Pintu lipat tuh PL yang ini. Nah, teman-teman lihat kan tipe PL ada satu ya. Kalau pada DED. Nah, engsel pintunya itu berarti tinggal 3 kali 6. Kenapa? Karena ada 3 engsel pada 6 pintu gitu. Kembalinya juga sama, menyesuaikan dengan detail gambar gitu ya. Setelah itu di sini ada pemasangan kunci slot. Nah, kunci slot teman-teman isi aja satu semuanya. Kemudian dikali dengan jumlahnya gitu ya. Nah, ini template-nya udah sesuai. Nanti teman-teman kalau mau cepat pakai rumus VLOOKUP ya. Misalnya aku hapus. Ini aku hapus. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi nih. Angkanya berapa? Tinggal rumus VLOOKUP, tabelnya dikunci. Nah, kemudian referensinya jangan dikunci. Tinggal di paste-paste aja gitu ya. Ini copy, paste, di paste semua gitu. Itu rumus VLOOKUP mempermudah pekerjaan. Nah, lanjut ke kait angin, pemasangan kait angin. Ini jumlahnya sama, pakai VLOOKUP. Kemudian kait angin itu yang buat mengait angin gitu ya. Jadi jendela itu satu jendela ada 2 kait angin. Jadi tinggal 2 kali 2. Kan PJ ada 2 jendela ya. Maka dari itu satu jendela ada 2 kait, berarti 2 tinggal dikali 2 gitu. 2 kali 2 4 dan seterusnya. Nanti 2 juga sama, nanti ditotal dan dikumulatifkan. Kemudian kaca tebal. Nah, ini itu yang kita hitung adalah kacanya. Yang kacanya doang ya. Gitu. Nah, ketebalan kaca itu bervariasi ya. Tapi di sini satunya meter persegi aja. Kita bukan menghitung volume. Berarti untuk PL, misal PL yang ini, itu kita masukin tebal kacanya aja. Nah, sini kan ketinggiannya 201 yang ini. Kemudian lebarnya tuh ini. Itu ya. Yang ini, yang kacanya doang. Nah, kalau aku rumusnya itu tinggal 0,4 50. Tapi kita cek dulu kusennya berapa nih. Oh, kusennya kusen bukan, daunnya itu kita asumsikan 10. Berarti 60 kurang 10 kurang 10 itu 40. 0,4 gitu ya. Konversi satuan. 0,4 kali 6 karena ada 6 jendela. Jadi kita dapat luasan si jendela ini. Lalu tinggal dikali aja. Ini jumlahnya, VLOOKUP lagi. Kemudian ini, produk. Panjang lebar tinggi, kemudian titik koma jumlah. Nah, semuanya sama konsepnya. Misal PJ nih. PJ pada bagian jendela doang, yang ini. Berarti di sini 0,7 lebarnya itu. Ini. Kemudian dikurang dengan sisi kusen yang kecilnya ini. Kusen yang samping ini. Kusen samping ini kan 8 ya. Nih. Ya kan? Lebar kusen itu kan 8 ya. Sorry, lebar daun itu kan 8. Maka dari itu 70 dikurang 8 sisi kiri dan sisi kanan. Gitu. Lebar tadi 8. Nah, diperoleh 0,54. Karena 70 kurang 8 kurang 8 kan 54. Dikonversi satuan 0,54 dikali 2 karena ada 2 sisi gitu. Sisi yang ini, jendela ini 1, jendela ini 2. 1 enter. Nah, ketinggiannya kita masukin aja tinggian ini 1,6. Tinggi yang jendela doang ya, yang kacanya doang gitu. Nah, setelah itu tinggal rumusnya produk.
dijumlahkan dan dikumulatifkan. Nah, untuk pekerjaan langit-langit, di sini aku membaginya menjadi beberapa tipe seperti ini. Nah, untuk lantai 1 ya. Dan juga ada faktor pengurangannya, yaitu area tangga, area outdoor, dan area dinding dalam. Gitu. Jadi area pengurang ini itu tidak terkena plafon gitu ya. Simpelnya seperti itu, faktor pengurangnya. Nah, kamar WC 1, kamar mandi WC atau kamar mandi 1, kamar PRT dan area outdoor itu bisa kita lihat pada detail plafon ya. Berarti di bawah kalau nggak salah. Plafon gypsum lantai 1. Nah, yang ini. Nah, maksud dari kamar kamar mandi 1, kamar PRT dan area outdoor itu yang ini. Jadi ini udah aku petakan menjadi 4 bagian untuk lantai 1. Itu untuk di perhitungan ini ya, luasannya. Nah, di sini 1 misal. Itu yang baris 1 nih. Kemudian nanti baris 2 dan sampai 4 itu disesuaikan ya. Nah, area kotak ini itu kan udah dibagi nih. Nah, di sini kita hitung dari horizontal dulu 3 dan vertikalnya 4. Jadi tinggal masukin aja luasannya. Gitu ya. Nah, nanti semuanya sama sampai berbeda itu di faktor pengurangnya. Nah, area tangga itu kan tanpa plafon ya. Nah, itu 2 kali 4. Nih, area tangga itu 2 kali 4 gitu. Kemudian area tangga outdoor yang mana? Area tangga outdoor itu yang ini. Nah, ini kan tanpa plafon ya. Jadi 1 kali 1, 1 kali 1. Kemudian dinding dalam. Dinding dalam ini panjangnya kita hitung aja semua dinding ini panjangnya berapa, atau ngeling ke yang atas gitu ya, ke K39, kemudian dikali lebar dindingnya 0,15. Berarti tinggal ini tetap sama, panjang kali lebar, ini panjang kali lebar, ini panjang kali lebar. Nah, sehingga didapat pekerjaan langit-langit plafon gypsum lantai 1 itu adalah kumulatif semua plafon dikurang kumulatif faktor pengurangnya. Nah, untuk lantai 2 juga sama konsepnya. Di sini dinding dalamnya link aja ke perhitungan-perhitungan sebelumnya. Nah, di sini plafon gypsum tritisan. Ya, jadi plafon kita ini kita offset 0,7 ke sisi luar. Gitu. Oke, baiklah kita lanjut ke plafon gypsum tritisan. Nah, di sini offset tritisan itu adalah offset di luar dari atap gitu ya. Di luar dari garis atap. Berarti yang kita maksud 0,7 itu adalah dari sisi ini sampai sini. Nah, itu panjangnya 0,7 gitu ya. Nah, yang ini. Nah, kemudian di sini ada sisi utara, selatan, barat, timur. Nah, kita ke sisi barat timur dulu. Di barat timur itu kalau teman-teman lihat si tritisannya itu kan dari sini ya. Dari sini sampai sini. Tuh, nanti yang sudut kita hitung terpisah ya. Nah, ini kan panjangnya adalah 9. Maka dari itu di sini kita inputnya 9 gitu. Nah, sisi barat juga sama karena ini kan 5 tambah 4 atau sama aja dengan 9 gitu ya. Nah, sehingga nanti tinggal dikali aja panjang kali lebar ya. Nah, kemudian untuk sisi utara selatan, sisi utara itu kan yang atas ya. Nah, yang atas nih kita cek ya dari sini sampai sini itu panjangnya berapa. Nah, sini 5 tambah 2 kan 7. 7 tambah 7,5 14,5. Maka di sini inputnya 14,5. Nah, kemudian sisi selatan, di sini ada sisi selatan dan juga semua ini sisi selatan. Gitu ya. Nah, kita hitung di sisi selatan tuh panjangnya berapa? Panjangnya 13,5. Nah, namun kenapa yang ini tidak dihitung? Karena di sini itu bertumpuk ya. Bertumpuk dan tadi udah diwakili oleh sisi yang barat. Nah, maka dari itu kita cukup hitung salah satu sisi aja untuk bagian yang tertumpuk ini.
Karena pada area ini itu bisa dihitung pada bagian barat maupun selatan. Nah, kita udah hitung di barat, jadi kita selatannya tidak dimasukin lagi, gitu ya. Jadi 100 ini nggak usah dimasukin. Nah, itulah mengapa kita dapatnya 13,5 pada sisi selatan. Nah, kita kan tadi udah menghitung semuanya ini, namun sisi sudutnya belum kita pertimbangkan. Nah, kita masukin aja kalau pada sisi sudut 0,7 dan 0,7 panjang lebar. Nah, jumlahnya ada berapa? Ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Itulah mengapa di sini kita masukin jumlahnya 5. Berarti rumusnya itu tinggal panjang lebar kali jumlah, atau pakai rumus produk juga nggak apa-apa gitu ya. Produk, buka kurung, panjang lebar tinggi, tutup kurung, titik koma, jumlah, enter. Kemudian dikumulatifkan. Nah, kemudian untuk listnya ini, itu luasannya, list itu tinggal ngelink aja ke yang atas atau dihitung manual lagi kalau ada. Tinggal ngelink ke atas aja kalau ada, atau tinggal dimasukin aja luasan pada masing-masing segmen ini. Begitupun pada yang bawah ini juga. Namun rumusnya itu adalah rumus keliling gitu ya. Nih, panjang kali 2, lebar kali 2. Satu dikumulatifkan dan dijumlahkan. Nah, setelah selesai, list plafon gypsum tritisan itu rumusnya sama juga ya. Tinggal panjang kali lebar dikali 2 pada masing-masing sisinya gitu. Karena ini rumusnya meter lari atau luasan gitu ya. Nah, nanti ini disesuaikan lagi ya dengan asumsi perhitungan teman-teman sekalian gitu. Oke. Jadi ada sisi luar dan sisi dalam. Sisi luar itu sebagai output plus, di sini plus, dan sisi dalam tuh negatifnya dikali 0,5 gitu. Setelah itu enter. Oke, setelah selesai, ini selesai. Nah, untuk pemasangan atap genteng M class itu kita cek pada denah atap ya. Di sini itu aku dulu ngitungnya pakai software ya. Softwarenya itu namanya SketchUp gitu. Nah, namun di sini kalau teman-teman mau hitung manual, caranya tuh tinggal teman-teman hitung aja luasan genteng ini berapa gitu. Tapi perlu diperhatikan kalau genteng ini bukanlah berdiri seperti ini atau datar seperti ini ya. Kan ini tanpa atas ya. Genteng itu kan ada miringnya gitu. Nah, jadi yang bikin sulit itu si miringnya ini. Nah, sudutnya kita asumsikan aja 30 derajat. Oke. Oke, mungkin ada di detail tangga ya. Oke. Apabila nggak ada, tulis aja 30 derajat gitu. Nah, di sini kan rumusnya trapesium ya. Trapesium tapi sisinya miring gitu. Artinya apa? Artinya kalau kita tanpa atasnya seperti ini dan tanpa atasnya seperti ini panah itu artinya mata kita ya. Cara kita melihat gambarnya gitu. Nah, artinya luasan yang ini sama ini tuh luasan yang datar sama luasan yang miring itu berbeda. Itulah mengapa perhitungannya cukup kompleks gitu ya. Nah, di sini aku dulu hitungnya pakai SketchUp gitu. Nanti teman-teman bebas mau metode apapun menghitungnya. Sehingga outputnya itu adalah luasan si genteng ini. Namun sisi miringnya gitu ya. Nah, hubungan juga sama. Kalau tanpa atasan kita gampang nih menilai panjangnya ini berapa gitu, tinggal dikumulatifkan. Tapi sekali lagi dia tuh nggak datar seperti ini, dia tuh miring ya. Nah, ada sudutnya gitu. Misalnya di sini 1 meter, di sini miringnya nggak tahu berapa misal. Nah, tapi kan kalau kelihatan dari atas kan tetap 1 meter ya. Dengan panjang yang berbeda, tanpa atasnya tetap 1 meter. Nah, itu tantangannya. Jadi teman-teman hitung aja dengan cara apapun gitu. Metodenya bebas. Untuk khusus penutup atap gitu ya.
Nah, di sini aku dapatnya 190,28 dan 42,61. Nah, di sini itu pengecatan dinding baru luar dalam. Nah, ini ngelink aja ke R100. R100 itu adalah ini, pemasangan acian gitu ya, atau plesteran sama aja. Kemudian pengecatan plafon itu ngelink aja ke R295. Yang ini, pekerjaan langit-langit plafon ya, yang ini. Setelah itu pengecatan bidang kayu baru, berarti semua kusen itu perlu dicat. Berarti rumusnya tuh R9 plus R24. R9 itu adalah ini, kusen, dan R24 itu adalah daunnya. Gitu. Setelah itu yang terakhir dari pekerjaan arsitektural tuh ini, kusen pintu untuk bahan atau material aluminium. Nah, berarti kita cari dulu PL atau yang pintu geser tadi ya. Nah, ini. Kita hitung aja kusennya berapa. Nanti tinggal ditotalin aja. Untuk pekerjaan aluminium dan baja ringan, itu kan pintu yang kita bikin tuh nggak semuanya terbuat dari kayu. Ada yang dari aluminium ataupun baja ringan. Nah, sini tipenya udah aku kasih, tipe PL dan J4. Yang aluminium ya. Nih. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal ini aja, tinggal dihitung aja panjangnya berapa sih di aluminium tersebut yang dipasang gitu. Ini untuk lebarnya nih dapatnya 3,7. Yang ini ya, 3,6 plus 5 plus 5. Jadi 3,7 kan. 3,7 meter, kemudian tingginya tuh sisi kiri dan sisi kanan ada 2. Berarti di sini 2,26 kali 2. Nah, tipe J4 juga sama konsepnya gitu ya. Dicari yang bentang horizontalnya, dicari bentang yang vertikalnya, panjangnya gitu. Nah, rumusnya itu adalah rumus keliling. Berarti tinggal lebar kali tinggi gitu. Nah, ini menyesuaikan ya, karena di sini kan udah aku kali 2, maka dari situ di sini nggak ada kali 2 lagi gitu. Jadi intinya kita menghitung keliling atau panjang dari aluminium tersebut bebas dengan cara apapun, kemudian dikali dengan jumlahnya. Bawah juga sama, nanti dikumulatifkan. Kemudian yang terakhir ini, pemasangan rangka baja ringan. Di sini baja ringan itu terdapat pada atap doang gitu. Nah, pendekatannya itu, perhitungannya kita cukup mengalihkan luasan gitu ya. Luasan si baja ringan tersebut. Nah, luasan apa? Luasan dari ini. Gitu. Luasan dari atapnya ini. Nah, di sini kita bagi 2 segmen, yaitu kotak kecil dan kotak gede. Gitu ya. Ini X, ini X1, ini X2 misal. Gitu ya. Nah, X1 itu luasannya adalah 13,5 kali 9. Yang vertikalnya adalah 9. Kemudian yang horizontal ini adalah 13,5 gitu ya. Nah, nanti ini masih pasaran aja, nanti detailnya teman-teman sesuaikan dengan DED gitu ya. Nah, tadi kan 9 ya. 4 tambah 5 9. Kemudian tadi ini ya 2 tambah 3 tambah 2 itu 7. 7 tambah 3 itu 10. 10 tambah 3 setengah itu 13,5. Setelah mengapa sini 13,5 tambah 9. Nah, kemudian tadi ditambah 1 sama 5 gitu ya. Yang X2 tadi. Nih X2, 1 tambah 5. Nah, hingga diperoleh luasan pemasangan baja ringan itu adalah sebagai berikut gitu. Nah, setelah selesai, maka pembahasan tentang pekerjaan arsitektural kita udah selesai juga gitu. Selanjutnya kita akan menghitung pekerjaan MEP yang akan dibahas pada video selanjutnya. Nah, nanti semua yang telah dihitung pada pekerjaan arsitektural, nanti semua pekerjaan arsitektural itu kita linkkan ke BOQ dan
dicari harga satuannya gitu ya, sehingga diperoleh harga total. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang pekerjaan arsitektural, perhitungan volume pekerjaan arsitektural. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.